Pokoknya ya, ini donat sudah siap untuk diantar ke depan. Permisi. Ya. Proofing pertama masuk lemari proofing 15 menit seperti SOP, dan proofing setelah donat jadi adalah 30 menit dengan suhu 37 maksimal 40 derajat Celcius. Proofing dilakukan, ini batch kedua, memerlukan waktu kira-kira 20 menit, 20 sampai 30 menit. Oke, donat mateng dikerjakan satu orang, akan masuk ke tempat AC setelah digoreng. Perlu pendiaman minimal 30 menit sebelum didekor. Kru 4 orang bekerja di meja 180 kali 2, tapi tidak ada meja untuk dekorasi. Jadi perlu meja satu untuk dekorasi, kemungkinan di luar, karena di sini akan fokus untuk rounding dan proofing. Posisi ganas sudah dipindah ke kompor, tidak di meja. Meja kecil ini untuk peniris minyak. Ini batch pertama, jadi tidak bisa dipakai untuk preparation. Ditambah troli. Jadi memang ini fungsinya untuk donat matang. Bahan-bahan donat di sini ada es 500, gula ragi, susu dan kuning telur, mentega kental manis, ada susu bubuk, maizena, tepung terigu dan larum pewangi. Kita masukkan tepung, susu bubuk, ragi, gula, es 500, maizena, kemudian kita aduk. Ini kita pakai paddle karena mixernya besar, adonannya sedikit. Jadi kalau pakai hook nanti nggak bisa ngocok cepat. Ya, kuning telur, susu, tapi jangan terlalu banyak, sisakan sedikit ya. Kita kocok dengan speed sedang. Ini tadi masuk menit ke 15 ya. Untuk yang pengadukannya tidak rata harus pindah ke speed tinggi, itu menit ke 15. Jadi ini masih ada 15 menit lagi untuk proses pengadukan. Ini pakai mix.
menit ke-18 adonan sudah mulai bagus. Penampakan adonan di menit ke-18. Masih 12 menit, kita pindah ke speed medium lagi. Ini sudah dipindah ke speed medium lagi, adonan semakin kalis. Dan kita tunggu sampai 12 menit akhir waktu ya. Adonan sudah beda, tadi masih belum ngaret atau kalis, ini sudah mulai kalis. Di menit ke-21 sebetulnya adonan sudah elastis. Tadi saya sudah coba untuk window pane, sudah oke kalau mau dibuat donat, tapi kita lanjutkan aja sisa 9 menit terakhir ya. Jadi total 30 menit untuk adonan donat ini. Menit ke-23 adonan semakin bagus dan membersihkan bagian bawah mixer. Diharapkan menit ke-30 akan bersih semua ya di bagian mixernya. Mereka akan menjadi satu, menjadi kalis, elastis, dan bagus adonannya. Warna kuning asli dari labu. Menit ke-30 adonan tetap bagus, semakin bagus. Nah ini penampakannya, speednya medium. Harus dibersihkan sampai benar-benar bersih. Nah ini adonannya dibuletin. Cara buletinnya tuh diginiin ya. Cara pertama ditarik atau diputer, ditarik atau puter. Coba dilihat lebih detail ya. Mulus seperti pantat bayi. Kita tutup dan kita tunggu sampai 60 menit ya. 60 menit diamkan aja bentuk seperti ini, kita tutup dengan mixernya ya. Setelah lama 60 menit adonan seperti ini ya, membesar, ringan. Kita gembeskan, dia akan keluar bubble-bubblenya seperti ini, sangat ringan. Kita tekuk-tekuk gini aja ya, 1 jam ya tadi ya. Kita tutup, kalau nggak kita tutup dia kering. Nah di sini kita akan timbang ya, ini timbangan saya. Nah oke. Nah di sini kita akan timbang 70 gram. Kita diamkan dulu, kita urutkan dari yang pertama supaya nanti kita kerjanya tahu ya yang mana kita mulai untuk rounding. Jadi cara kerjanya gitu ya, 1, 2, 3. Nah nanti dia berurutan. Kalau kelebihan nggak boleh ditarik, jadi harus dipotong seperti ini. Nah ini sudah 4. Kita mulai lagi di sini nih. Ya, jadi kalau sudah jadi adonan gini kita tidak boleh merusaknya dengan memotong, tarik, menarik itu nggak bisa. Jadi cara memotongnya harus dengan ini, scraper. Warna kuning ini didapat dari labu. Dari 16 buah ini nanti kita akan degas yang kedua. Tadi baru degasting yang pertama, jadi kita nggak usah pakai tepung dulu sama sekali, kita poles di tangan seperti ini. Nah ini saya harusnya mulai dari sini ya. Perhatikan tangan kita, ini slow motion aja, kita cari sisi yang mulus, kita bulatin. Tangan kita kayak seolah-olah menggenggam adonan itu dan memutar di tangan kita. Logikanya akan halus. Kenapa nggak halus ya? Dari adonannya, dari teksturnya, dari banyak fermentasinya belum sempurna, semuanya pegang peranan. Jadi nggak bisa roti atau donat itu kita samaratakan karena kesalahan satu bahan. Nah, rounding ini harus mulus karena menentukan nanti
tingkat kehalusan dari donat tersebut atau roti tersebut. Ya, ini kan kita harus, nah kita cari sisi yang bagus, kita tarik seperti ini. Jadi nggak usah habis ditimbang, nggak usah nunggu sampai lama. Itu kalau adonannya benar, permukaannya akan bisa mulus seperti ini. Dan saya tadi motong untuk merounding 16 ini saya butuh waktu 2 menit 30 detik. Ya, bisa kita percepat, bisa kalau nanti kedepannya lebih profesional. Nah, adonan yang sudah kita rounding ini akan kita diamkan selama 1 jam, kita akan diamkan selama 15 menit. Ya, 15 menit atau 20 menit, terus kemudian adalah proses digas yang kedua, pencetaan dan digas yang kedua. Setelah itu baru fermentasi terakhir. Mungkin kita akan kasih 15 menit saja digas yang kedua, dan kemudian adalah pendiaman selama 45 sampai 60 menit. Nanti lihat situasi, apakah harinya panas, harinya dingin, suasana panas, suasana dingin, masuk prover atau tidak, itu tergantung dari suhu. Ya, di sini kita pakai alas seperti ini ya, emas, atau kemarin saya pakai kertas bakpao ini juga nggak apa-apa. Alas emas ini untuk sebelum donat ini digoreng atau fermentasi, ya. Nanti bisa dipakai lagi, jadi alas ini nggak usah dicelupin ke ini, kemana? Itu ke kompor. Nah, ini kita kasih dulu tepung. Nanti kalau banyak tepung donatnya kering, enggak apa-apa. Nah, kita ambil dari yang sini ya, pertama kita taruh di sini, kita press, kita ambil area sini dulu aja, nggak apa-apa. Ini udah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Ini gini, kita press sama ini seperti ini. Ini proses degasting kedua, dia mengecil kembali, ya. Kemudian setelah mengecil kita press sama cetakan donat. Nah, ini kemungkinan dia turun 10 gram. Setelah kita ambil ini dan ini, kita timbang. Itu berarti tadi kan kita timbang 70 gram ya. Nah, itu nanti hasilnya sama, kita ulet-ulet seperti ini supaya tidak ada permukaan yang, jangan kena tepung. Waktu ngulet-ngulet gini, usahakan jangan bertepung. Kita pakai tangan biasa saja, jangan taruh di sini, jangan, no. Kita diamkan dulu. Donat jadi adalah 20 buah, sisa 1 sedikit. Setelah ini termasuk dari yang awal. Ini donat yang sudah mengalami fermentasi akhir hampir 90 menit karena suhunya pada saat ini dingin ya, jadi perlu waktu. Nah, ini donatnya sudah masuk lapisan kedua dan agak gosong. Jadi memang enaknya kalau donat itu agak gosong ya. Jadi matangnya sempurna dan oke.